Pak, terakhir kan kita dengar keterangan dari Pak AKBP Bintoro, dia sebutkan tidak menerima, tidak pernah berkomunikasi langsung, bisa dicek rekening koran segala macam gitu kan ya. Terus kemudian terakhir juga ada informasi bahwa justru Pak Kapolres lah atau pimpinan Polres yang ada di sana yang mendorong agar kasus itu di P21. Jadi kalau nama-nama itu dicatut, mereka alasan seperti itu bagaimana Bapak menjawabnya? Yang jelas kan kami sudah mengantongi bukti pengakuan dari Kanit Z, ya, bahwa sejumlah nilai uang masuk segini, dia hanya terima segini, sisanya disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan Kanit siapa? Kita kan tahu. Ya, 550 pertama diterima oleh Kanit Z. Dia hanya pengakuan beliau hanya menerima 50. Yang 500-nya ke pimpinan. Ya kita tinggal iya, siapa pimpinan? Pak, awal mula kasus ini terungkap kan karena ada kasus tentang anak yang terjerat pasal hukum kan? Ya. Terus kasus masalah anaknya ini sampai sekarang tetap berjalan atau? Tetap berjalan, makanya klien kami kan ditahan ke P21. Pak, ini status sekarang kayak ada Jari. Jari. Sudah di kejaksaan, sudah ditahan. Nah, sudah tahap 2. Ini saya harus konfirmasi Pak, supaya nggak simpang siur. Ya. Tersangka atas nama Arif Nugroho betul adalah anak dari bos Prodia? Kalau yang kami terima pengakuan ya ini, ya. Betul. Pemegang saham. Salah satu pemegang saham dari lab Ya. kesehatan Ya. Prodia. Ya, betul. Itu adalah anaknya. Betul. Oke. Yang kedua, berarti waktu kejadian kasus itu Pak, berarti ada niat dari tersangka di bawah pengaruh dari artis-artis hukum pengacara sebelumnya, Bu Evelyn ini, untuk beliau terlepas dari jerat hukum. Betul. Jadi sifatnya ini dimulai aktifnya dari pengacara. Betul. Oke, bukan pemerasan dong kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya dari polisi tidak ada meminta sejumlah uang untuk kemudian mengalirkan uang dan sebagainya. Ya tentunya. Jawaban. Jangan-jangan polisi disuap dalam hal ini oleh sosok yang sampai sekarang nggak pernah ketemu tuh, Evelyn. Tentunya kan ada komitmen. Ya kan? Ketika ada suatu perkara, kemudian lawyer ini yang mengaku-ngaku lawyer ya, kita bilangnya oknum lawyer ini menemui penyidik, tentu kan ada permintaan bagaimana perkara ini supaya tidak berjalan, ya kan? Walaupun seharusnya kalau memang itu benar-benar lawyer, dia paham ada Perpol 8 tahun 2021 yang tegas bahwa terkait dengan perkara pembunuhan atau yang namanya kematian ini tidak bisa dilakukan restorasi justice. Betul. Ya, disinilah bentuk pelanggaran kode etik seorang advokat ini, ya, yang mengiming-imingkan kepada kliennya. Sehingga kalau bicara profesi, ya jelas-jelas ini melanggar kode etik profesi dan undang-undang advokat. Kami mau pastikan lagi Pak, aliran uang juga diberikan kepada keluarga korban 300 juta rupiah untuk uang damai untuk mencabut laporan. Itu betul ya Pak? Betul, kepada keluarga ya. Oke. Jadi prinsipnya antara keluarga tersangka dengan keluarga korban sudah hitam di atas putih untuk mencabut laporan. Betul. Sehingga kalau kita bicara dengan kesepakatan perdamaian ini harusnya close case dong. Ya kan? Close case itu seharusnya hanya sebatas untuk meringankan, bukan untuk mengatakan bahwa ini ditutup perkara ini, ya, perdamaian ini, karena tidak mungkin, tidak bisa, aturan peraturan kita tidak memungkinkan kasus yang menyebabkan kematian ini di restorasi justice oleh pihak penyidik.